Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Pandu Amerta. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Santet Paku Abang. Cerita ini ditulis oleh Siska. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita mistis lainnya. Gak usah banyak basa-basi, langsung saja kita memasuki ceritanya. Santet Paku Abang. Aku punya narasumber dari Lumajang, namanya Nyai Amri. Dia menceritakan tentang bagaimana dirinya itu terkena santet. Kejadiannya tahun 1990. Awalnya itu, Nyai Amri tidak terfikir kalau dirinya itu kena santet. Karena tanda-tanda tidak muncul padanya. Rumahnya itu kan di desa ya. Rata-rata orang desa di sana. Halamannya luas. Nyai Amri saat itu sedang menyapu daun-daun yang jatuh di halaman rumahnya. Tiba-tiba lewat Koiri yang badannya itu sedikit membungkuk. Nyai ini langsung menyapa dia. "Dari mana, Ri? Apa yang kamu bawa itu? Jangan macem-macem di rumahku loh," ucap Nyai. Koiri yang saat itu berjalan mendengar sapaan Nyai ini langsung berhenti. Tatapannya itu tajam. Nyai ngerasa sepertinya Koiri ini tersinggung sama perkataan Nyai. "Lopo kon kok ngomong kono? Kurang ajar tenan wong liwat diambani ono. Kenapa kamu kok bilang begitu? Kurang ajar banget orang lewat dikatain begitu." Nyai yang saat itu niatnya bercanda, langsung serius menatap mata Koiri. "Mas yo kon ero apa sing tak panggul? Ojo macem-macem. Ojo melok-melok urusanku. Timbangane mati. Meskipun kamu tahu apa yang sedang aku panggul, jangan macam-macam. Jangan ikut-ikut urusanku. Daripada mati." Nyai saat itu tidak langsung menjawab. Dia kemudian terus menyapu. Koiri langsung pergi tanpa berkata apa-apa. Dari kejauhan, Nyai langsung memperhatikan punggung Koiri dengan teliti. Ternyata ada anak kecil yang sedang dia gendong. Nyai kemudian meneruskan menyapu dan berkata, "Walah, kowe to dalangi. Walah, kamu tah pelakunya," kata Nyai Amri. Memang, beberapa bulan berjalan, warga 3 kampung itu sering kehilangan uang dan emas. Hampir setiap hari, kabar kehilangan itu. Warga hanya menduga-duga kalau di kampung ada yang sedang melakukan pesugihan tuyul. Tetapi hal itu hanya bisa menjadi kabar dari mulut ke mulut. Selain berita kehilangan, ada juga kabar yang menjadi ketakutan warga desa. Setiap ada warga yang meninggal dunia, pasti di sekitar rumahnya ditemukan bangkai ayam cemani tanpa kepala. Beberapa bulan itu berlangsung seperti itu. Tiba-tiba, Nyai jatuh sakit. Badannya penuh nanah dan bau. Saat itu Nyai berpikir bahwa dirinya terkena wabah.
Akhirnya berobatlah ke dokter. Beberapa minggu gak ada hasil, hingga muncul gejala perutnya yang keras dan semakin hari semakin membesar. Nyai saat itu sudah tidak bisa berkata banyak karena merasa sakit yang luar biasa. Pada suatu malam, orang-orang berjaga dan juga bermalam di rumah Nyai. Kondisinya memang sudah cukup memprihatinkan. Tubuhnya kurus kering. Orang-orang yang bermalam di sana sudah mendapat firasat bahwa Nyai akan segera meninggal. Tiba-tiba terdengar suara burung gagak melintas. Salah satu warga berlari ke halaman rumah dan melihat ke arah atas atap rumah Nyai. Alangkah terkejutnya ketika melihat burung gagak banyak sekali di atap rumah. Warga itu pun langsung masuk ke dalam dan berembuk. Sepertinya ada yang tidak beres dengan sakit yang diderita Nyai. Tanpa basa-basi, beberapa warga langsung pergi ke rumah Eyang Samudro. Jauh sekali, namun hal itu memang harus segera mereka lakukan. Untuk mendapat jawaban, sampailah mereka di rumah Eyang Samudro. Langsunglah berdiskusi. Malam itu juga mereka segera kembali dan menyiapkan keperluan untuk menggelar acara kuda lumping. Eyang Samudro berkata, "Yen jawabane ora ono no alam iki. Siji wujud nong alam kono kudu nulung ngekei jawaban. Kalau jawabannya tidak ada di alam ini, satu wujud di alam sana harus memberi jawaban." Nyai yang saat itu sudah terbujur lemah dengan perut yang besar segera ditelanjangi oleh beberapa perempuan yang membantu mengurusnya. Sebelum pertunjukan kuda lumping dimulai, Nyai harus dimandikan dengan air yang berisi bunga setaman. Badannya ditutup dengan jarik soblong. Para warga yang melihatnya ikut sedih dan menangis. Tubuh Nyai diletakkan di satu ranjang dan sudah dilapisi dengan pelepah pisang. Kemudian Nyai dimandikan sampai 7 siraman. Alunan musik dimulai. Para penari kuda lumping sudah bersiap menari. Tiba-tiba ada ledakan besar dari dalam api unggun. Beberapa warga melihat. Takutnya itu bambu yang mudah meledak saat dibakar. Ternyata saat dilihat, di dalam api ada tengkorak dan kelihatannya senyum. Sempat membuat para warga panik. Namun Eyang Samudro dengan tegas memberi arahan agar acara segera dilanjutkan. Dengan tekad yang kuat dan juga keyakinan yang tinggi, mereka menabuh gendang dan pertunjukan kuda lumping dimulai. Bau menyan saat itu menyebar kemana-mana. Warga sudah menanti waktu pemain akan dadi alias kesurupan. Dan salah satu pemain tiba-tiba berteriak dan tubuhnya terpental jauh. Eyang Samudro kemudian tersenyum kecil. Dia yakin bahwa sosok Bagong sudah datang dan merasukinya. Semua warga yang menonton terdiam. Mereka tidak mengeluarkan suara sama sekali. Pandangan mereka tertuju pada salah satu pemain yang sudah kerasukan sosok Bagong ini. Suara lonceng yang ada pada kaki peserta itu membuat suasana semakin gak karuan. Dia berjalan mendekati Nyai. Pemain itu kemudian berdiri dan kemudian mencium telapak tangan Nyai yang sudah sangat dingin sekali. "Wong iki digawe menungso, gak adoh saka kini.
Orang ini dicelakai oleh manusia, tidak jauh dari sini. Tiba-tiba pemain itu lari ke arah kamar Nyai. Entah sosok apa Bagong ini. Dengan tangan telanjang, dia bisa membuat lantai dan juga tembok hancur dengan sekali pukulan. Saat lantai dan juga tembok hancur, alangkah terkejutnya orang-orang yang menyaksikan saat itu. Di dalam lantai terdapat bangkai ayam yang sudah terurai. Tulang dari ayam itu hitam. Dan orang-orang memastikan bahwa itu adalah ayam cemani. Semakin terkejutlah mereka saat itu. Saat tangan pemain itu mengambil sesuatu yang berada dalam tembok yang sudah dihancurkan. Ada boneka jerami yang berbau anyar. Segeralah dibawa keluar beserta ayam cemani yang sudah menjadi bangkai. Itu untuk dibakar pada api unggun di depan rumah, yang berada di depan rumah. Setelah itu, Bagong mendekati tubuh Nyai yang masih terbujur lemah itu. Dengan sendirinya, perut yang besar itu mengecil secara terus-menerus. Sampai akhirnya kondisi perut Nyai normal kembali. Setelah itu, Bagong mendekati sebuah sesajen yang sudah disiapkan di sana. Dia memakan pecahan kaca dan genteng dengan memperhatikan kanan dan kiri. Tiba-tiba dari atap rumah Nyai terlihat ada bola api yang keluar dan menuju ke suatu rumah tidak jauh dari rumah Nyai. Bagong segera berlari dan diikuti kerumunan warga yang penasaran. Sampai tiba di suatu rumah yang para warga sudah menduga bahwa pemiliknya ada kaitannya dengan sakitnya Nyai. Bola api itu masuk ke dalam rumah itu melalui genteng. Tanpa basa-basi, pemain yang kesurupan Bagong ini langsung masuk dan melihat apa yang sedang terjadi di dalam. Ternyata sebuah penampakan mengerikan terlihat jelas oleh orang-orang yang menjadi saksi di sebuah kamar yang letaknya berada jauh di belakang rumah. Koiri sedang memakan kepala kucing dan juga kepala ayam cemani dengan lahapnya. Sumpah, aku mual. Orang-orang menyaksikan tingkah tidak lazim Koiri saat itu. Darah yang melumuri mulut dan juga dadanya membuat siapapun tidak berani mendekati Koiri saat itu. Sampai suara gigi Koiri yang sedang lahap makan itu terdengar renyah. Tulang-tulang yang patah akibat kunyahan mulutnya terdengar jelas sampai membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Bagong melihat Koiri dengan tatapan yang tajam, seperti makhluk buas yang hendak memangsa. Koiri dengan santai tertawa dan bilang, "Ise, ojo kesusu gowo aku. Iblis sing ngenteni aku. Tak rampungno dhisik perintahi. Sebentar, jangan terburu-buru membawaku. Iblis masih menungguku untuk menyelesaikan dulu perintahnya." Sambil mengunyah daging mentah yang berlumuran darah di tangannya. Setelah habis, baik Koiri dan juga sang pemain yang kesurupan Bagong langsung hilang kesadaran. Mereka dengan cepat jatuh dan tak sadarkan diri. Akhirnya, Eyang Samudro langsung mengambil sebuah air yang berada di kendi besar di pojok rumah. Sebelum Bagong hilang dan pergi, dia mencari pesan bahwa Nyai
harus meminum air yang berada di kendi tersebut, karena air itulah penangkal dan juga jawaban agar Nyai bisa sehat kembali. Koiri diamankan oleh warga dan kemudian Eyang Samudro membawa air itu segera menuju Nyai. Kemudian Nyai meminumnya. Di luar pikiran manusia, percaya tidak percaya, Nyai sembuh seketika setelah meminum air dari kendi tersebut. Kemudian hidupnya kembali normal. Sejak saat itu, rumah Koiri tanpa penghuni sampai sekarang. Entah kemana dia. Warga sekitar juga tidak mengetahui pergi kemana setelah kejadian itu. Sekian